Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 31 Mei 2025 dengan tema Gelas yang Penuh. Firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 17-27 berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Seperti gelas yang sudah penuh dan tidak bisa diisi lagi, hati manusia yang sombong atau terikat pada dunia dapat menutup diri dari anugerah dan pimpinan Tuhan. Dalam ayat 17b, seorang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sekilas pertanyaan ini tampak tulus, tetapi responnya kemudian mengungkapkan isi hatinya yang sesungguhnya. Yesus menantangnya untuk menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin dan mengikutinya. Namun orang kaya itu pergi dengan sedih karena ia memiliki banyak harta. Kekayaannya bukanlah dosa, tetapi hatinya lebih terikat kepada harta daripada kepada Tuhan. Ia ingin memperoleh hidup kekal, tetapi tidak mau melepaskan apa yang menguasai hatinya. Orang ini seperti gelas yang penuh. Ia datang kepada Yesus, tetapi hatinya sudah dipenuhi oleh kekayaan dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Seperti gelas yang tidak bisa diisi lagi, hatinya yang penuh dengan kesombongan atau keterikatan duniawi tidak dapat menerima anugerah Allah. Untuk sungguh-sungguh menerima hidup kekal, kita harus mengosongkan diri, melepaskan segala yang menghalangi kita untuk berserah kepada Tuhan. C.S. Lewis pernah berkata, "Orang yang sombong selalu melihat ke bawah pada segala sesuatu dan orang lain. Dan tentu saja, selama kamu terus melihat ke bawah, kamu tidak akan bisa melihat sesuatu yang ada di atasmu." Kesombongan adalah dosa utama yang menjauhkan kita dari Tuhan. Namun, meskipun demikian, Tuhan tetap mengasihi kita dan rindu menyelamatkan kita. Ia ingin kita menjadi anak-anaknya,
bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan berserah sepenuhnya kepadanya. Kerendahan hati muncul ketika kita menyadari keagungan dan kekudusan Tuhan, serta betapa berdosanya kita di hadapannya. Tidak ada yang dapat kita lakukan, bahkan menaati hukum Tuhan sekalipun, yang dapat membuat kita layak di hadapannya. Kita sepenuhnya bergantung pada anugerah dan belas kasihan-Nya. Mari kita belajar untuk mengosongkan diri agar kita dapat dipenuhi oleh anugerah-Nya.